Oke, selamat datang lagi di channel ini. Jadi video yang teman-teman saksikan ini hanya pemanis. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman sebagai teknisi pemula yang baru mengenal beberapa metode, baik itu ilmu-ilmu yang sangat-sangat sederhana, ada beberapa tips yang mungkin bisa dijadikan dijadikan rules atau SOP. Yang pertama, pastikan mainboard yang akan teman-teman kerjakan ketika laptop sudah dibongkar, kemudian pastikan mainboard dalam kondisi masih virgin atau masih perawan, belum pernah disentuh oleh teknisi lain. Kenapa begitu? Karena kalau sebuah mainboard yang sudah dikerjakan atau sudah tersentuh oleh teknisi lain, ada kemungkinan beberapa hal akan terjadi. Bisa jadi lebih parah dari kerusakan sebelumnya. Jadi logikanya kalau yang perawan saja kita belum begitu paham, apalagi yang sudah pernah digarap oleh teknisi lain. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, ketika teman-teman mengerjakan sebuah mainboard, pastikan kondisi fisik dari mainboard yang akan kita kerjakan. Jadi perhatikan setiap bagian dari mainboard tersebut. Biasanya yang kita temukan adalah ada beberapa komponen atau ada komponen yang mengalami gangguan fisik yang bisa langsung kelihatan, seperti misalnya terdapat karat atau jamur, atau mungkin ada komponen yang terbakar. Jadi kita bisa langsung kita sudah bisa menemukan titik kerusakan dari mainboard tersebut tanpa harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Jadi yang kita fokus ke hal-hal yang komponen-komponen yang mengalami rusak fisik tersebut. Yang ketiga, ketika kita sudah memastikan bahwa mainboard dalam kondisi perawan atau belum pernah tersentuh oleh teknisi lain, kemudian kondisi fisik dari komponen-komponen di mainboard itu dalam keadaan baik, tidak ada korosi, tidak ada jamur, tidak ada komponen yang mengalami gosong atau terbakar, selanjutnya kita melakukan pengukuran. Jadi pengukuran yang kita lakukan pertama adalah mengukur impedansi. Dengan mengukur impedansi, kita bisa mengetahui hambatan yang akan dilalui oleh tegangan pada jalur mainboard tersebut. Impedansi yang pertama yaitu impedansi yang di jalur main power. Apa jalur main power itu? Jalur main power itu adalah tegangan utama yang akan memberi power input pada mainboard. Jadi kita ketahui ada dua main power pada mainboard, yaitu tegangan input pertama berasal dari adaptor atau power supply, dan tegangan input kedua berasal dari baterai. Jadi pastikan jalur yang akan dilewati, jalur adaptor dan jalur baterai ini dalam kondisi yang stabil atau normal. Berikutnya yang keempat, ketika impedansi di jalur main power tadi dalam kondisi normal, selanjutnya kita beralih ke tegangan berikutnya, yaitu tegangan 3 volt dan 5 volt, yang mana kita ketahui untuk menghidupkan sebuah mainboard kita membutuhkan beberapa tegangan utama. Yang pertama adalah tegangan utama power inputnya yang berasal dari adaptor maupun dari baterai. Kemudian tegangan berikutnya adalah tegangan 3 volt dan 5 volt. Jadi teman-teman harus menguasai bagaimana cara menandai atau mengetahui di mana blok power
3 volt dan 5 volt. Jadi teman-teman langsung melakukan pengukuran pada masing-masing induktor di tegangan di jalur 3 volt dan jalur 5 volt. Nah, ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, tahapan berikutnya adalah mengukur semua bagian, atau lebih tepatnya mengukur impedansi di induktor-induktor pada mainboard tersebut. Dengan mengukur impedansi, kita bisa mengetahui apakah ada masalah di salah satu blok pada mainboard tersebut. Jadi ketika sudah dilakukan pengukuran dan ternyata hasilnya bagus, hasilnya normal, barulah kita melakukan tahapan selanjutnya, yaitu melakukan pengukuran tegangan. Oke, kita akan lanjut ke materi atau tips berikutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.